Pemirsa, Anda kembali di Election Day, Berita 1. Mbak Titi, ini melihat dari kecurangan-kecurangan yang telah terjadi, sanksi apa sih yang harusnya diberlakukan untuk para pelaku pelanggaran ini? Karena sepertinya dari pemilu yang kemarin selalu diulang kembali, begitu. Betul. Pertama, memang dari sisi penegakan hukum ada perbaikan pengaturan di Undang-Undang Pemilu kita yang ada saat ini. Misalnya dari sisi sekarang sudah mulai disebutkan spesifik bahwa tindak pidana itu sebuah kejahatan ya. Kalau sebelumnya kan tidak ada klasifikasi seperti itu. Nah, khusus untuk misalnya terkait dengan netralitas penyelenggara, KPPS yang mencoblos 110 surat suara seperti di Blitar, Bawaslu ini kan akan mengkaji dan kemudian meneruskan laporan kepada pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian akan meneruskan kepada kejaksaan dan menjalani proses hukum di pengadilan. Kalau memang ternyata dari sisi kajian dan penyidikan alat buktinya cukup dan tindak pidananya terbukti. Mestinya hukumannya jangan diberikan hukuman minimal ya, harus hukuman yang paling maksimal karena ini kejahatan terhadap hak politik warga negara, merupakan hak asasi untuk mendapatkan pemilu yang luber dan jurdil serta demokratis. Ini kejahatan terhadap konstitusi kita karena hak pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Jadi sanksinya saya kira harus sanksi yang seberat mungkin agar ada efek jera, termasuk juga kepada kalau yang dilakukan oleh partai politik dan kandidat. Baik, Pak Nelson, bagaimana nih harapannya dari Anda? Melihat tadi sepertinya maksimal harus disangsikan kepada para pelanggaran ini. Maksimalnya seperti apa sih menurut Anda? Nah, saya khawatir kalau yang pencoblosan yang dilakukan oleh ketua KPPS itu dalam ketentuan tindak pidana pemilu kita kayaknya tidak diatur. Yang ada berat itu adalah kalau dilakukan perusakan terhadap atau perubahan terhadap sertifikat hasil penghitungan atau rekapitulasi. Nah, ini memang sebuah perbuatan baru ini yang kelihatannya tidak terantisipasi untuk yang seperti ini. Tapi saya kira nanti akan kita lihat mana yang harus diterapkan. Apakah kalau misalnya undang-undang pemilu tidak bisa diterapkan, mungkin dari undang-undang dari pidana umum, sehingga memang kelakuan-kelakuan yang berupa kejahatan seperti ini harus betul-betul mendapat tindakan yang serius itu untuk pencegahan ke depan. Baik. Tapi seperti saya katakan tadi, yang penting juga sekarang adalah dalam setiap pelanggaran yang terjadi ini, kalau memang itu harus dikoreksi, harus dilakukan tindakan korektif sedini mungkin. Seperti tadi misalnya surat-surat tertukar itu kita sudah minta kepada KPU untuk menghentikan dan dilakukan pemungutan suara susulan dan itu sudah dilakukan oleh KPU. Baik, Pak Nelson, 1 sampai 10. Pemilu kali ini ada di angka berapa? Nah, ini pertanyaan yang paling bagus yang pernah saya dengar. Dan pertanyaan yang paling bagus itu memang sulit dijawab ya. Oke, di angka berapa? Saya begini aja, artinya biarlah masyarakat yang menilai itu bagaimana sebetulnya sekarang. Agak sulit karena saya bagian dari penyelenggara pemilu kalau saya harus menilai itu. Tapi saya harus katakan bahwa ini cukup baik. Oke, cukup baik. Mbak Titi, singkat saja 1 sampai 10? Saya kira di angka 7,5 ya, sesuai dengan tingkat partisipasi yang harapannya 75%. Baik, terima kasih Pak Nelson dan Mbak Titi telah berbagi informasi bersama kami.